Sejak kapan nulis itu awalnya 2012. Saya jadi masuk ke sebuah UKM menulis ketika kuliah semester 3 di sebuah UKM atau komunitas sastra, bisa dikenal juga ASAS, kepanjangan dari kependekan dari Arena Studi Apresiasi Sastra. Itu sebuah UKM sastra di UPI. Nah, 2012 nulis sampai sekarang nulis. Sampai sejauh ini dari 2012 itu 2 buku. Buku pertama Mencatat Demam itu terbit 2018, diterbitkan oleh penerbit Kecapes, sebuah penerbit indie yang juga berdomisili di Ciamis. Buku kedua yang Unboxing diterbitkan tahun ini 2023, diterbitkan oleh Buruan & Co. Kata unboxing ini dari judul ya. Judul unboxing ini awal mulanya itu saya ketika masa pertengahan pandemi mulai bekerja untuk pertama kali di sebuah brand sepatu. Nah, di tempat itu saya pernah merasakan berbagai jenis pekerjaannya, kayak kerja serabutan, pindah-pindah dari copywriter, admin transaksi, juga jadi customer service, terus jadi tim gudang pernah, tim packing pernah. Nah, dari sekian jenis pekerjaan di situ tuh saya punya pengalaman yang sebelumnya tuh belum pernah teralami gitu. Pernah juga jadi tim packing, jadi pernah making 300 orderan dalam satu malam sampai tangan lecet-lecet. Dan yang paling mungkin dekat dengan kenapa unboxing ini tuh, saya pernah tugas saya tuh kayak merekap orderan yang gagal gitu. Jadi ada istilahnya orderan-orderan yang diretur kembali ke toko gitu. Nah, setiap hari itu saya harus membongkar setiap box paket yang isinya macam-macam, ada yang sesuai gitu, ada yang diganti oleh siapa, dicurangi oleh konsumen atau dicurangi kurir gitu. Nah, dari pengalaman itu saya merasa secara psikologis merasa terhantui. Maksudnya yang awalnya saya packing paket, tiba-tiba membuka tiap hari itu membuka puluhan ratusan paket dan sendirian, itu kayak teror awalnya. Terus lama-lama kata unboxing ini cukup menghantui pikiran saya gitu, yang itu sama sekali belum pernah saya alami sebelumnya gitu. Jadi saya awalnya dari situ gitu. Kenapa kata unboxing yang muncul gitu. Kalau orang lain mungkin mengenal kata unboxing itu dari kebiasaan orang-orang memesan paket via marketplace atau Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Kalau saya mungkin kayak sebaliknya gitu, saya yang pernah bekerja di sebuah brand sepatu yang aktivitasnya seperti itu gitu. Nah, dari kata unboxing ini karena sangat sangat terus menempel, lama-lama mungkin mengendap sendiri, dan bagi saya kata unboxing ini bisa saya pakai untuk mengatakan hal lain gitu. Misalnya membongkar persona saya yang lain ketika menghadapi pandemi. Dan sebenarnya buku puisi ini tuh lahir, atau puisi-puisi di dalam unboxing ini lahir di masa pandemi gitu. Bagi saya pandemi itu sebuah box yang menyadarkan kalau kita tuh hidup dalam sebuah box gitu. Katakanlah box itu adalah sederhananya sistem gitu, entah sistem sosial, entah sistem negara gitu. Kita hidup di dunia ini selalu terikat dengan sistem yang melatari kita, atau sesuatu yang berada di luar diri kita, atau sesuatu yang eksternal dari diri kita. Dan terutama pas pandemi benar-benar menyadarkan itu gitu, kalau ya kita sejak bangun tidur pun sudah dimiliki oleh sistem yang melatari itu. Makanya itu juga mungkin alasan lain kenapa unboxing, saya berharap unboxing ini bagi diri saya sendiri tuh semacam harapan, ya seenggaknya menghirup napas gitu, meskipun kita terikat dalam sistem itu. Jadi menulis puisi bagi saya kayak ruang jeda untuk entah menertawakan berbagai tragedi sehari-hari, entah untuk merelaksasi berbagai pengalaman atau tekanan hidup yang datang kepada kita gitu. Nah, sebenarnya itu sih kenapa
unboxing itu dipilih sebagai judul buku ini. Cetakan pertama itu dicetak 300 dan pas pre-order itu keluar setengahnya 150 lebih. Saya lupa apa jumlah aktualnya. Tapi terbit bulan Mei dan akhirnya cetak ulang di bulan Juni. Bulan Juni udah cetak ulang dan baru datang cetakan ulang keduanya itu baru tadi siang. Dan dicetak ulang lagi 300, mungkin berarti sudah lebih dari 300 yang keluar gitu. Harapan saya nggak muluk-muluk ya, maksudnya di tengah era disrupsi seperti halnya hari ini, media sosial dan sebagainya, di tengah tahun politik misalnya, ya seenggaknya puisi itu memberi ruang kita untuk tetap rileks meskipun di satu sisi juga kita harus bertahan hidup gitu. Nah mungkin unboxing ini seenggaknya bagi saya pribadi tuh semacam harapan atau patokan kalau saya gak boleh menyerah ataupun saya gak boleh larut dalam segala tekanan hidup. Ya saya menghadapinya dengan ya udah terima aja gitu segala permasalahan hidup ini, dan mungkin saya merasa jauh lebih rileks ketika menuliskannya dalam puisi sih. Itu harapannya sih. Ini tuh acara diskusi buku puisi unboxing karya Willy Fahmi Agiska. Jadi sebenarnya kafe ini tuh ada di kawasan perpustakaan AI Prosidi, dan di sini ada rutinan program namanya Panitia Jumahan. Jadi kegiatannya setiap Jumat membahas buku, membahas karya-karya, bukan sekedar buku. Di sini setiap hari Jumat. Banyaknya buku sastra, ada juga buku sosial, sejarah gitu. Ini udah yang ke-26 ya tadi gitu. Dan setiap minggu, berarti kan ya baru deket-deket ini. Kalau di kegiatan diskusi buku unboxing dibuat karena ini karya yang sepertinya cukup segar ya dalam membahas fenomena media sosial hari ini gitu ya. Jadi dia sebagai puisi, bahasanya adalah bahasa-bahasa yang sering kita dengar, bahkan peristiwanya juga pernah beberapa kali kita rasakan, kita alami gitu kan akhir-akhir ini. Jadi buku ini buku puisi yang sangat relevan mungkin, sangat relate dengan masyarakat hari ini. Kebanyakan sih followersnya penulis ya, terus juga para pegiat sastra gitu kan. Selebihnya mungkin anak muda ya terlihatnya, dari mahasiswa lah gitu ya, kebanyakan mahasiswa. Kita ikut membantu juga sebetulnya gerakan literasi yang lagi dibangun di sini ya. Gitu. Di sini tuh ada rutinan kegiatan literasi banyak banget, salah satunya Panitia Jumahan. Nah, kehadiran buku ini juga sebetulnya upaya untuk menambah referensi bacaan, nambah referensi pemikiran gitu ya, saling bertukar pikiran di sini gitu. Kalau khusus bukunya, buku ini saya kira penting dibaca gitu ya. Buku ini sangat penting dibaca. Setidaknya bukan penting deh. Buku ini sangat asik untuk dibaca karena dia gaya bahasanya juga tidak terlalu rumit gitu kan. Dan gaya bahasanya tidak terlalu rumit, terus isinya juga relate dengan kehidupan masyarakat umum, terutama yang suka main medsos gitu kan. Nah, tadi juga diskusinya sebetulnya diskusi persoalan itu. Bagaimana seorang penulis buku puisi dalam hal ini tiba-tiba merekam
fenomena-fenomena yang viral di media sosial, terus kehidupan orang-orang di tengah pandemi gitu, waktu pandemi, nulis beberapa titik masnya waktu pandemi. Lalu kehidupan pribadi dia dengan gadget mereka, informasi tentang di media sosial itu direkam dalam sebuah puisi. Kemudian puisi itu memberikan pemaknaan-pemaknaan yang unik, out of the box gitu terhadap fenomena-fenomena yang sudah ada. Itu sangat banyak konten itu di dalam buku puisi ini, dan dari tadi kita baca dan seru. Ya, tadi dalam diskusi ada satu temuan. Rupanya masyarakat kita ini kan setiap hari ini komen ya kan di media sosial. Dan cara mereka komen itu selalu ingin diperhatikan. Nah, keberulangan ngomen ingin diperhatikan itu kami duga tadi itu sedikit banyak mengembangkan kecerdasan berpikir masyarakat. Jadi kita menemukan banyak sekali komentar-komentar yang out of the box, tidak terpikirkan, genuine gitu ya, soal kreatif sekali di media sosial. Yang itu coba ditangkap oleh Billy dan direspon dalam bukunya. Menunjukkan ke kita bahwa masyarakat kita ini karena ritme media sosial yang semacam itu, yang selalu ingin diperhatikan dan sebagainya, membuat ada kecerdasan kelisanan masyarakat yang semakin kreatif hari ke hari gitu. Jadi tadi itu kita sadar satu hal bahwa kayaknya masyarakat kita karena terus-menerus menggunakan medsos ini, literasinya itu meningkat. Lalu kelisanan masyarakat itu semakin kreatif hari ke hari. Itu mungkin yang refleksi ya dari buku ini, hasil diskusi tadi gitu. Yang bisa kita ambil pelajaran dari buku ini bahwa masyarakat kita itu sebenarnya literat. Di media sosial itu sangat literat.